Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kita tidak mungkin bisa bersama-sama karena saat ini saat yang sangat sulit karena virus Corona yang membuat kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, saya percaya tidak mengurangi sukacita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, Inilah yang kurenungkan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis
bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan, kembali kami pada pagi ini datang ke hadapan hadirat Bapa. Kami ucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, atas anugerah-Mu, atas kasih sayang Bapa yang Kau limpahkan bagi kami, anak-anak Bapa. Dan pada kesempatan pagi ini Bapa, berkati kami semua yang melayani pada pagi hari ini Bapa. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini menikmati ibadah online di rumahnya masing-masing Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan melewati keluarga demi keluarga Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Berkati kami semua yang mengambil bagian pada pelayanan pada pagi hari ini Bapa. Kami mau serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya boleh terjadi di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini dunia diporak-porandakan oleh virus corona. Namun kita yakin dan percaya apapun masalahnya yang kita hadapi saat ini, kita yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, keluarga lepas keluarga. Kita akan memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kita. Kita akan angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menaikkan pujian buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang tiba saatnya kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang menjadi persoalan kita, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pendidikan anak-anak kita bawa di dalam doa, kita serahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kita akan menaikkan satu pujian
bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang altarnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita,
bersama-sama dan kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, menerima hari yang baru, di mana pagi ini kami boleh berkumpul bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam setiap rumah tangga sidang jemaat GKI Mikrasa dan semua saudara seiman yang ikut beribadah bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Terima kasih juga untuk segala berkat yang Tuhan boleh curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua keadaan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Terima kasih untuk semua proses hidup yang boleh Tuhan izinkan kami lalui bersama-sama. Kami mau menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan pagi ini. Kami terus membawa bangsa dan negara kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami bersyukur bahwa sampai hari ini tangan-Mu masih terus menyertai bangsa dan negara kami, sekalipun jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 kian bertambah. Tapi kami percaya semua ada di dalam kendali-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu dokter, Bapak Ibu bidan, tenaga perawat, supir ambulans, para penggali kubur, semua orang yang kontak langsung dengan pasien positif COVID-19, baik yang masih ada di ruang-ruang perawatan maupun yang telah meninggal. Kami doakan Tuhan memberkati mereka, lindungi mereka siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai dan berkatilah saudara-saudara kami yang terbaring lemah di rumah sakit, yang sekarang berhadapan dengan maut, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam keputusasaan. Kami tahu masih ada harapan di dalam Engkau. Bapa, jamah mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan, sembuhkanlah mereka dengan kuasa-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil untuk Engkau. Berkati mereka Tuhan, beri kekuatan buat mereka. Kami terus berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami serahkan mereka semua di dalam tangan kasih karunia-Mu. Bapak-bapak menteri yang bertugas, Tuhan juga akan memberkati mereka. Di tengah krisis seperti ini, biarlah mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, camat, sampai ke tingkat yang paling terendah sekalipun. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Kami mau berdoa juga untuk sidang jemaat GKI Mikrasa di dalam anugerah-Mu. Kami berdoa yang sudah lanjut usia, Bapak Ibu, kami serahkan di dalam tangan Tuhan, yang oleh karena keterbatasan fisik tidak dapat sering beribadah bersama kami. Tapi mereka dalam keterbatasan fisik mereka tetap melakukan ibadah di rumah masing-masing. Tuhan berkati. Kami doakan untuk Ma Erni, Ma Eli, Ibu Suwarsi, Pak Gumeno, Ibu Gumeno, Bapak Ibu Niko. Kami serahkan mereka semua yang sudah lanjut usia di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Siapapun mereka, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Biar mereka terus menyadari bahwa usia mereka yang telah senja ini, mereka isi dengan keyakinan teguh akan mengiring Engkau sampai pada waktu Tuhan memanggil mereka semua. Kami berdoa untuk segenap sidang jemaat GKI Mikrasa. Bapak kiranya juga menolong dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga dan pergumulan mereka masing-masing. Dimanapun mereka berada, mohon berkat Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada minggu ini bertambah usia. Kami berterima kasih untuk kasih Tuhan, untuk Pak Anto, untuk saudara kami David Andreas, untuk saudari kami Rosa Evalina Raga, untuk anak kekasih kami Sheryl dan juga anak kekasih kami Gilbert, di mana Tuhan telah menambahkan usia buat mereka 1 tahun. Kami berterima kasih. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Dalam segala hal, biarlah rencana Allah tergenapi dalam kehidupan mereka masing-masing. Tangan kasih-Mu akan terus menyertai langkah mereka di tahun yang akan mereka lalui bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa Bapa di dalam tangan kasih karunia-Mu untuk anak-anak kami
Terima kasih mereka boleh lulus dari sekolah, mendaftar di sekolah yang baru, sekolah yang Tuhan tetapkan untuk mereka. Biarlah mereka dapat sekolah dengan baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang kuliah. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara mengerjakan skripsi, anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk ujian. Tuhan kiranya juga menolong supaya hasilnya baik. Semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berterima kasih untuk Meme yang sudah boleh mengerjakan skripsi dan sudah boleh ujian. Tuhan juga kiranya menolong dan memberkati supaya hasil yang terbaik didapatkannya. Sementara anak-anak kami juga yang akan berhadapan dengan ujian akhir semester di bangku kuliah mereka masing-masing, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ada anak kekasih kami Vide, ada juga Helen, kami serahkan mereka semua di dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, pelayanan bersama di GKI Mikrasa, Tuhan juga menolong dan memberkati. Baik hamba tua, Bapak Ibu penatua dan diaken, kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa berkat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu pengurus komisi, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami sudah naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa kami dan menjawab doa kami seturut rencana dan kehendak-Mu bagi kami semua. Tidak lupa kami berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan oleh sidang jemaat GKI Mikrasa. Kiranya tangan Tuhan akan memberkati mereka dimanapun mereka berada dalam usaha pekerjaan dan rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita telah menaikkan syafaat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Semihar Tambunan. Namun sebelumnya kita akan mainkan satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah hadir di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau
Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan menerima pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, ini saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh mendengar, menghayati, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami melalui firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan berkati hamba-Mu, pakai dia dalam segala keterbatasannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, bagian firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah tetap tegar dalam menghadapi realitas hidup. Bagaimana kita nanti melalui firman Tuhan ini diajar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tegar menghadapi realitas hidup apapun itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana sikap kita pada waktu menghadapi realitas hidup? Terlebih dalam realitas hidup yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita menyikapinya? Ada realitas hidup di mana orang menghadapi ekonomi keluarga yang sangat sulit dan berat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kita tahu banyak orang yang mengalami kesulitan dalam ekonomi keluarganya,
ada yang harus berhenti bekerja, dan berbagai hal lagi terjadi dalam kehidupannya, dalam ekonomi keluarganya. Ada juga orang yang memiliki sakit penyakit yang belum sembuh-sembuh. Sudah didoakan, tetapi kesempurnaan kesehatannya belum juga diberi. Ada juga orang yang menghadapi pergumulan dalam hidup keluarga, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak. Dia mengalami pergumulan dalam relasinya dengan suami, relasinya dengan istri, relasinya dengan anak-anak, dengan orang tua. Ada juga yang menghadapi pergumulan dalam menghadapi sesama. Ada saja orang yang dapat mengecewakan kita. Ada juga orang yang memfitnah kita. Ada juga orang yang mengabaikan diri kita dan yang menyepelekan kita dalam hidup. Itu juga pergumulan, itu juga realitas. Apalagi kita menghadapi realitas yang tidak sesuai dengan harapan kita. Harapannya mendapatkan sesuatu, keberhasilan, tetapi realitasnya tidak. Ada juga orang yang mengalami kegagalan mendapat pasangan hidup. Nah, bagaimana sikap kita bila salah satu realitas hidup tadi masuk dalam kehidupan kita? Apa yang engkau lakukan? Ada banyak anak Tuhan yang akhirnya bersikap bakmi. Ya, bakmi ini saya uraikan kata bakmi, B-nya itu bosanan. Bosan beribadah, bosan bersekutu, bosan berdoa, bosan melayani, bosan untuk berbuat baik. Ya, karena dia menghadapi berbagai realitas hidup yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu dia bosan. Hanya aras-arasan. Kadang datang ibadah, kadang tidak. Kadang mau melayani, kadang tidak. Dan orang seperti ini tidak jadi berkat karena tidak melayani dan memberikan hidupnya dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Dia menjadi pribadi yang aras-arasan. Aras-arasan semua. Ia melayani, ia berdoa, ia membaca Alkitab, ia beribadah. Ada juga katakannya itu keset. Keset itu malas berdoa, malas beribadah, malas melayani, ya, semua tidak dilakukan. Kata M dari bakmi, melinjuran, sesuka hatinya, tidak peduli pertumbuhan imannya, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Dan yang isinan, malu jadi orang Kristen. Malu mewujudkan imannya. Malu kalau dia menjadi warga gereja GKMI Krasa. Malu dia. Nah, saudara, kalau orang bersikap seperti ini bakmi, ya, dan itu kalau diterus-teruskan dalam hidupnya, maka dia akhirnya meninggalkan Tuhan yang telah memberikan hidupnya Tuhan, kasihnya Tuhan untuk menebus dosa-dosa, untuk menebus dirinya dari penghukuman karena dosa. Jadi kalau orang tadi menghadapi realitas hidup, lalu dia bersikap bakmi, ya, bosanan, aras-arasan, keset, melinjuran, isinan, itu kecenderungannya ke depan. Dan kalau itu diteruskan dalam hidupnya, maka dia menjadi pribadi yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Sedikit demi sedikit dia meninggalkan Tuhan, dan akhirnya dia menjadi orang yang benar-benar tidak menerima Tuhan sebagai juru selamat hidupnya.
Nah, ini bahayanya. Orang tersebut sudah tidak bisa lagi ngopi. Ya, ngopi di sini saudara, saya sebut ngopi itu ngolah pikiran. Ya. Dia tidak bisa lagi ngolah pikirannya dengan baik dan benar. Kalau bisa ngopi dan dengan baik dan benar, maka ia akan dapat merasakan legi dalam hidupnya. Legi di sini legowo ning ati. Ya, kalau dia tadi ngopinya sudah enggak baik, ya, enggak bisa ngolah pikirannya, enggak bisa dia merasakan legowo. Tetapi kalau dia bisa mengolah pikirannya dengan baik, menghadapi realitas hidup, maka dia bisa menjadi pribadi yang merasakan legi dalam hidupnya. Legowo ning ati. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengizinkan kita menghadapi realitas itu dengan harapan kita tegar, tidak ngelokro yang akhirnya tumbang dan meninggalkan Tuhan. Apapun realitas hidup yang sedang engkau alami saat ini, jangan ngelokro. Tapi Tuhan meminta supaya kita tegar menghadapinya, kuat menghadapinya, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak meninggalkan Tuhan dalam realitas hidupmu. Nah, untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar dari Paulus dan Silas. Dalam realitas hidup, sejak Paulus menerima Tuhan Yesus dalam dirinya, dia diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan penderitaan hidup. Dia menghadapi itu. Berkali-kali dia diperhadapkan dengan tantangan dan rintangan. Sejak dia menerima Tuhan menjadi juru selamat hidup pribadinya, dia menghadapi tantangan demi tantangan. Dalam pelayanannya, Paulus memberitakan pengajaran firman Tuhan di kota Filipi. Dalam ayat 19-24, kita belajar dari situ, di mana orang-orang yang mengharapkan penghasilan dari tukang tenung merasa terancam ekonominya karena Paulus memberitakan kebenaran. Dan akhirnya banyak orang yang mengikuti jalan kebenaran, jalan Tuhan, dan meninggalkan tukang tenung. Nah, akibatnya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Secara ekonomi, tuan-tuan yang mempergunakan perempuan-perempuan tukang tenun itu akhirnya penghasilannya menurun. Itulah sebabnya lalu mereka memprovokasi orang dan mengangkat isu agama yang akhirnya membuat Paulus dan Silas ditangkap karena isu agama. Dicambuk, dipukuli, dibelenggu kakinya dalam pasungan yang kuat. Saudara yang kasih Tuhan, kita dapat lihat di sini. Dan apa yang terjadi dewasa ini, banyak orang-orang yang menggunakan isu agama untuk memenjarakan seseorang. Dan itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Itu dialami juga oleh Paulus dan Silas. Ini realitas hidup yang dihadapi Paulus dan Silas. Nah, apa yang dilakukan Paulus dan Silas dalam menghadapi realitas hidup yang seperti itu? Bayangkan saja, dia dari orang yang dulu diberi kuasa untuk membunuh orang-orang di jalan Tuhan, lalu bertemu dengan Tuhan, lalu berubah hidupnya menjadi orang yang melayani Tuhan dan memberitakan kebenaran. Tetapi pada saat dia mau melakukan hal yang baik itu, dia diperhadapkan dengan tantangan, rintangan, siksaan, dera, cambuk, pukulan, bertubi-tubi terjadi dalam hidupnya. Secara manusiawi itu tidak adil kelihatannya. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa
dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus dan Silas melakukan dua hal, yaitu berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Mereka bersukacita, sekalipun diperhadapkan dengan satu realitas yang tidak menyenangkan. Suatu realitas yang memberatkan hidupnya, menyiksa hidupnya. Tetapi Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Saudara yang kasih Tuhan, dua hal ini menjadi pelajaran bagi kita. Mereka berdoa. Doa adalah sesuatu merupakan ungkapan hati kita kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menguatkan kita dalam realitas hidup. Lalu menyanyikan puji-pujian itu memberikan kekuatan juga dan memberikan penghiburan. Paulus dan Silas telah melakukan aki. Aki itu, saudara, yang memberikan kekuatan. Aki itu A-nya aktif, K-nya kreatif, dan I-nya inovatif. Paulus dan Silas melakukan itu dalam realitas hidup yang secara manusiawi tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Tetapi dia melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Apa akibatnya? Kita lihat di dalam ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Terjadi mujizat. Terjadi mujizat dalam kehidupan Paulus dan Silas dan orang-orang lain yang ada dalam penjara itu. Dikatakan di dalam ayat ini, terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara yang kasih Tuhan, ini satu mujizat terjadi. Jadi mujizat itu juga bisa terjadi dalam hidupmu. Mujizat itu tidak harus yang spektakuler. Mujizat itu adalah juga merupakan kekuatan engkau dapat mampu menghadapi realita hidup. Itu juga mujizat. Engkau dapat bersukacita menghadapi realitas hidup yang berat. Itu juga mujizat. Dan hal itu akan bisa engkau terima ketika kita berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Ada sukacita, ada komunikasi dengan Tuhan. Dan itu terjadi dalam diri Paulus dan Silas. Akibat yang kedua di dalam ayat 27 dikatakan, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara mau bunuh diri. Karena dia lihat semua sudah terbuka. Dia takut ketimbang dia menghadapi penghukuman, lebih baik dia bunuh diri. Tetapi di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Paulus jadi berkat bagi kepala penjara. Jangan celakakan dirimu. Kami semua masih ada di sini. Dan itu membawa perubahan yang luar biasa. Dan kita lihat di dalam ayat 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira
bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ada satu perubahan yang terjadi dan Paulus dan Silas menjadi berkat. Menjadi berkat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana hal itu bisa terjadi dalam kehidupan Paulus dan Silas? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah bahwa Paulus dan Silas dekat dengan Tuhan Allah. Sehingga Paulus dan Silas tetap mendapatkan kekuatan dan menerima serta menikmati wedang. Wedang itu wejangan sing marai padang. Yang menerangi dan menentramkan hati. Sehingga hatinya menjadi adem. Hati digowo lerem. Hati menjadi tenang. Di dalam Mazmur katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Di dalam Injil Yohanes, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah yang dilakukan Paulus dan Silas. Mereka membina hubungan yang dekat dengan Tuhan dalam hidupnya, dalam relasinya. Dan itu penting juga bagi kita. Bagaimana kita setiap saat membangun keintiman dengan Tuhan, baik secara pribadi, baik secara keluarga. Keintiman dengan Tuhan itu perlu dibangun. Dengan keintiman dengan Tuhan itu akan membuat kita menjadi kuat. Kita mendapatkan wejangan yang memberikan padang, terang dalam kehidupan kita. Jadi itu yang pertama, saudara. Bagaimana kita supaya tegar dalam menghadapi realitas hidup. Kita dapat berdoa dan memuji-muji nama Tuhan. Dikatakan di sini, milikilah, ciptakanlah, bangunlah relasi yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, Paulus dan Silas memiliki komitmen dalam menjalani hidup sebagai murid Kristus. Ada komitmennya. Ya. Dia tidak lari dari komit, dia komit sungguh dengan kehidupan keimanannya. Sekalipun dia menghadapi realitas hidup yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Paulus dan Silas membangun komitmen dalam hidupnya. Dia senantiasa membangun komitmennya di dalam kehidupannya. Sehingga dia bertumbuh dan berbuah serta berdampak pada sesama. Ini yang diminta Tuhan, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh. Semakin hari semakin besar, semakin bertumbuh, semakin kuat. Tapi tidak cukup hanya bertumbuh, harus berbuah. Tidak cukup hanya berbuah, juga berdampak. Memberikan kehidupan kita yang baik bagi sesama. Di tengah-tengah realitas hidup apapun yang kita hadapi. Nah, mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita melakukan hal ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ya, bagaimana kita menjadi pribadi yang semakin membangun keintiman dengan Tuhan. Kita sekarang sedang berada ibadah di rumah masing-masing. Bagaimana kita membangun ibadah keluarga di rumah masing-masing sehingga kita bisa membangun keintiman keluarga kita dengan Tuhan. Keintiman keluarga dengan Tuhan itu akan memberikan kekuatan menghadapi realitas itu. Kita tidak tahu realitas hidup apa yang akan saudara hadapi ke depan. Tetapi kita perlu untuk mempersiapkan diri supaya kita dimampukan menjadi berkat, bertumbuh untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan berdampak dalam kehidupanmu. Nah, mari saudara jemaat kekasih Tuhan, jemaat GKMI Kerasak, mari kita menanggapi bagian firman Tuhan ini, meresponnya dengan
membangun keintiman dengan Tuhan, mewujudkan komitmen yang kuat menjalani hidup sebagai murid Kristus, bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Itu yang akan membuat kita berdoa dan memuji-muji nama Tuhan di tengah-tengah realitas hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menerima pengajaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk pengajaran firman. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tegar menghadapi realitas hidup. Apapun realitas hidup yang Tuhan izinkan untuk kami jalani, mampukanlah kami untuk menjalaninya, sehingga kemampuan kami menjalaninya menjadi berkat, berdampak pada sesama. Oleh karena itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh membangun keintiman dengan Tuhan, memiliki komitmen yang kuat terhadap hidup bersama dengan Kristus, bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta gereja GKMI Kerasa Minggu tanggal 21 Juni 2019. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Sumi Hartambunan yang telah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Dan pada kesempatan ini juga kami akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara David Andreas tanggal 17 Juni, Saudari Rosa Evalina tanggal 18 Juni, anak Cheryl tanggal 19 Juni, anak Gilbert tanggal 19 Juni. Kiranya sehat selalu dan selalu sukses dalam pendidikan atau dalam pekerjaan. Dan kami majelis juga dengan segala pertimbangan untuk ibadah tetap di rumah masing-masing, karena kondisi saat ini Kabupaten Jepara yang posisi COVID-19-nya semakin menanjak naik, dan dengan segala pertimbangan itu kami memutuskan untuk tetap ibadah di rumah masing-masing. Dan kami berharap kepada Bapak Ibu semua supaya tetap menjaga kesehatan, dimanapun bepergian harus pakai masker, menjaga jarak, dan untuk itu semua untuk demi kesehatan kita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari.
kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk doa berkat dan pengakuan iman Rasul akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sumihar Tambunan. Kita akan mengangkat satu pujian, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku makin sesat, ku pandang Juru Selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Sekarang saatnya kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami boleh merayakan iman kami dalam ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati keluarga-keluarga yang telah melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Biarlah firman-Mu boleh meneguhkan, menguatkan mereka dalam menghadapi realitas hidup. Sekarang Tuhan,
mengakhiri semua ibadah kami. Berkatilah kami semua. Kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas saudara-saudara sekalian mulai hari ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.